Selain Samsung Galaxy Z Flip 3 dan juga Z Fold 3 yang punya harga lebih murah tapi punya spek yang lebih tinggi dibandingkan seri penerusnya, Samsung Galaxy A03s juga seperti itu. Harganya tuh lebih murah dibandingkan dengan seri penerusnya tapi punya spek yang lebih tinggi. Jadi mendingan sekarang yuk kita omongin aja. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Oke, pada video kali ini kita bakal ngomongin satu buah handphone entry level terbaru dari Samsung, yakni Samsung Galaxy A03s. Jadi HP ini tuh adalah seri penerus dari Samsung Galaxy A02s yang udah rilis di awal tahun 2021 kemarin. Nah, HP ini harga startingnya itu lebih murah di harga 1,799 juta, tapi punya spek yang lebih tinggi dibandingkan dengan seri sebelumnya, yakni si Samsung Galaxy A02s itu, yang starting harga saat penjualan pertama itu ada di 1,99 juta untuk varian yang sama di 464 GB. Tahun ini tuh kayaknya menarik banget kalau lihat lini handphone-handphonenya Samsung ya, karena harganya tadi tuh lebih murah dibandingkan dengan seri sebelumnya, dan kondisi ini menurut saya tuh sangat jarang terjadi. Dan untuk harga di range 1 jutaan, Samsung Galaxy A03s ini benar-benar menarik. Tapi ada satu ganjalan yang cukup berat menurut saya dari Samsung Galaxy A03s ini. Dan ya udahlah, kita bahas di akhir video aja nanti ya. Jadi untuk HP dengan harga 1,799 juta, dan kalau ngomongin spek, rasanya Samsung Galaxy A03s ini bukan jadi HP dengan spek yang paling tinggi yang bisa kalian dapetin ya. Chipsetnya itu cuma pakai MediaTek Helio P35, RAM 4GB, internal memory 64GB. Spek begini tuh sebenarnya udah lebih baik ya dibandingkan dengan Galaxy A02s kemarin. Untuk penggunaan sehari-hari kayak media sosial, chatting, atau nonton video di streaming di YouTube, Netflix gitu ya, udah cukup-cukup aja. Tapi ya kalian tuh nggak usah terlalu berharap lebih kalau pakai Samsung Galaxy A03s ini. Misalnya dipakai buat main game berat gitu, janganlah. Karena HP ini tuh ya peruntukannya bukan untuk main game. Terus kalau ngomongin desain, akhirnya saya berpikir kenapa Samsung Galaxy A03s ini bisa harganya tuh lebih murah dibandingkan dengan seri A02s kemarin. Karena secara desain Samsung tuh nggak perlu ngeluarin banyak uang lagi ya. Karena desainnya ini tiplek sama dengan si Samsung Galaxy A02s kemarin. Secara kasat mata yang bikin beda itu cuman pola pattern di bagian belakang covernya doang ya. Tapi ya udahlah, nggak usah masalah. Yang penting kan harganya lebih murah. Di bagian depan juga layarnya masih sama. Ini pakai PLS khasnya Samsung dengan resolusi 720p. Terus ada water drop notch yang lagi-lagi ini masih sama dengan Samsung Galaxy A02s. Dan layarnya ini kalau diperhatikan secara seksama, hitungannya itu emang nggak terlalu tajam. Tapi secara saturasi warna, layarnya Samsung tuh emang nggak pernah ngecewain. Jadi menurut saya layarnya udah lumayan banget. Untuk bagian kamera, emang secara spek dia ada 3 ya. Tapi in the end of the day, dari ketiga kamera belakang yang dipunyai Samsung Galaxy A03s ini, yang bakal kepake ya cuman satu aja tuh si kamera utama 13 megapiksel. Karena dua kamera sisanya, bisa saya bilang gimmick lah ya. Keduanya itu punya resolusi 2 megapiksel, satunya buat makro dan satunya lagi buat depth sensor. Sementara untuk kamera depannya satu aja di 5 megapiksel. Secara hasil foto, menurut saya Samsung Galaxy A03s ini udah lumayan bagus untuk kelas harganya. Hasil fotonya terbilang tajam, warna yang dihasilkan tuh pas, meski secara dynamic range nggak terlalu luas. Dan untuk foto di kondisi low light itu secara mengejutkan, hasilnya juga bisa dibilang bagus ya, bisa diandalkan untuk HP kelas 1 jutaan. Oke, jadi begini in case yang mau tahu hasil perekaman kamera depan dari si Samsung Galaxy A03s. Ya standar kualitas HP 1 jutaan ya. Bisa dilihat over exposure. Nggak terlalu dynamic range-nya nggak terlalu luas, sempit bisa dibilang. Terus tidak ada stabilisasi dan ini bergetar. Resolusi maksimal hanya di Full HD 30 fps. Ya kalau cuma buat dokumentasi hari-hari ya masih oke lah. Tapi kalau dipakai buat ngevlog nggak oke. Bisa dilihat ya, seperti ini. Ya. Dan kalau kamera belakangnya seperti ini, sama ya di resolusi 1080, 30 fps. Sama, tidak ada stabilisasi. Di situ dynamic range awan. Tidak bisa terhighlight karena dynamic range-nya yang cenderung sangat sempit. Seperti ini ya, kalian bisa coba aja. Sekali lagi untuk daily video ya udah lumayan aja, tapi untuk
dipakai ngevlog, ya jelas nggak bagus. Buat kalian yang terbiasa unlock HP dengan fingerprint scanner, di sini juga udah ada. Nih, fingerprint scannernya menggunakan side mounted fingerprint scanner, dan performanya bisa saya bilang cukup cepat. Dan satu hal lagi yang saya suka dari Samsung tuh, mereka nggak pernah nyunat untuk urusan pemilihan SIM card dan juga micro SD. Karena Samsung Galaxy A03s ini pakai triple slot dengan dual SIM dan satu micro SD. So, buat kalian pengguna dual SIM, jadi nggak usah terlalu pusing lah kalau ingin nambah kapasitas penyimpanan dan tetap menggunakan dual SIM. Satu appreciate banget ya yang bisa saya kasih buat Samsung, yang meskipun Samsung Galaxy A03s ini adalah HP entry level mereka, tapi Samsung tuh nggak pernah hitung-hitungan soal update software. Bayangin aja ya, ini tuh HP udah murah ya, Samsung tuh berani ngasih update yang rutin. Jauh dibandingkan dengan brand-brand kompetitor, yang sekelas HP mid-end-nya aja belum tentu dapat update 2 bulan sekali. Nah, karena menurut saya harusnya semua brand tuh ya kayak gini ya. Karena HP itu kan bukan semata hanya spek-spek doang. Software itu adalah hal yang sangat penting karena ya pada akhirnya software lah yang akan berinteraksi langsung dengan penggunanya. So, big applause buat Samsung. Oke, sekarang kita ngomongin beberapa catatan yang mungkin kalian harus pertimbangkan sebelum meminang si Samsung Galaxy A03s ini. Yang pertama, secara default, HP ini tuh sebenarnya udah support fast charging 15 watt ya. Tapi, Samsung tuh kayak nanggung gitu loh ngasih charger yang cuman kapasitasnya 7,8 watt aja. Ini Samsung ngapain ya ngasih charger ginian? Emang seberapa mahal sih selisihnya kalau ngasih sekalian aja gitu charger yang kapasitasnya 15 watt? Jadi kan kemampuan dari HP itu bisa dimaksimalkan. Nah, yang kedua, di paket penjualan A03s ini nggak disediakan casing dan juga anti gores bawaan. So, make sure kalau kalian mau beli, siapin sedikit dana tambahan lah, 100.000 untuk beli casing dan anti gores. Jadi, supaya kalau HP-nya jatuh tuh ya aman lah. Terakhir, mungkin yang akan jadi tantangan buat penjualan Samsung Galaxy A03s ini adalah menurut saya dari sisi kompetitor. Yang mana kompetitor tuh baru aja ngeluarin HP harganya tuh yang emang sih sedikit lebih mahal, 300 ribuan gitu, tapi punya spek yang jauh lebih di atas HP ini. Dan saya yakin tim Mendang Mending tuh bakal seneng banget dengan hal ini. Ayo, ngaku! Oke, kesimpulannya, menurut saya tahun ini tuh tahun yang menarik banget buat HP-HP-nya Samsung, karena Samsung tuh lagi berbaik hati banget, dimana mereka ngasih pembaharuan dengan spek yang lebih tinggi untuk HP-HP terbaru mereka dibandingkan dengan seri sebelumnya, tapi punya harga yang lebih murah. Dan buat kalian yang mungkin sedang berpikir untuk nyoba HP-HP-nya Samsung, tahun ini kayaknya adalah tahun yang tepat. Dan udah kayaknya gini aja untuk review saya tentang Samsung Galaxy A03s ini. Dan kalau kalian berminat, kalian bisa lihat aja link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, ciao, bye-bye.